Ini berarti dihukumi. Kenapa dihukumi haid? Karena ini bukan haid tuh, istihadah. Jadi aturan ini nggak berlaku. Kembali lagi ke sini awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua menginjak pada puasa hari ke-18 ini bisa diberi kekuatan lahir batin untuk bisa menempuh sampai di penghujung puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Saudara-saudara sekalian, kita menginjak kepada pertemuan yang kedua. Yang kedua kan? Pertemuan yang kedua mengenai tentang masalah haid terkait terhadap apa yang pernah ditanyakan oleh rekan-rekan yang ikut aktif mengenai tentang masalah cara menghitung jam. Cara menghitung jam itu adalah dikembalikan kepada zon, kepada dugaan yang kuat. Ngerti maksudnya? Kita kondisi sedang tidur, tiba-tiba bangun tidur belaratan, nah, kita nggak tahu itu keluar jam berapa, udah berapa menit dan seterusnya kan gitu. Maka kita kembalikan ke zon yang kuat, yang terkuat zon kita itu keluar jam berapa, itu kembalikan ke zon. Yang kedua pertanyaannya apa? Itu. Yang si nilai apa ya, lupa saya. HP-nya nggak dibawa. Ya udah, kita nanti ke pertemuan yang berikutnya saja. Saya lupa pertanyaan apa itu. Kita lanjutkan saja. Yang materi yang selanjutnya adalah bila keluar darah masih dalam hitungan 15 hari. Jadi keluarnya darah itu dihitung dari pertama kali keluarnya. Kalau keluarnya tanggal 5 seumpama di sini. Keluarnya tanggal 5. Maka hari ke-15-nya tanggal berapa? Ini nih. Ini adalah hari ke-15. Kalau keluarnya tanggal 5, hari ke-15. Jadi yang jadi patokan itu adalah pertama kali darah keluar. Lah, hari ke-15-nya tanggal berapa? Nah, jadikan patokan lagi di sini. Selagi darah keluar itu tidak melebihi hari ke-15, maka semua haid. Contoh, tanggal 5 keluar 10 jam. 10 jam. Kemudian berhenti. Setelah berhenti apa tindakannya? Setelah berhenti tindakannya apa? Cebok seperti kencing. Kenapa cebok? Karena belum dihukumi haid. Belum dihukumi? Karena belum dihukumi. Sebabnya apa belum dihukumi haid?
Belum 24 jam. Kemudian tanggal 6 masih keluar lagi, 10 jam lagi. Setelah berhenti tanggal 6, apa tindakannya? Masih Kenapa cebok? Belum dihukumi? Berhenti. Kemudian tanggal 16 keluar lagi di sini. 10 jam lagi. Setelah berhenti tanggal 16, tindakannya apa? Kenapa mandi? Kenapa dikatakan haid? Memenuhi syarat lebih dari 24. Nah, ini kan berarti haid. Udah dihukumi haid tuh. Ini semua haid. Karena apa? Karena masih udah paham. Sampai sini paham. Sekarang ada contoh lagi. Tanggal 1 keluar 5 jam. 5 jam. Disingkat aja J ya. 5 jam. Tanggal 2 5 jam. Tanggal 3 5 jam. 1, 2, 3 kemudian berhenti. Tindakan apa ketika berhenti? Kenapa cebok? Belum dihukumi? Karena syaratnya haid. Ini berapa jam? Masih 15. Darah keluar tanggal berapa? Darah keluarnya tanggal berapa? Berarti hari ke-15-nya tanggal berapa? Ini jadikan patokan. Gitu kan? Udah. Ternyata nggak keluar. Ternyata tidak. Di sini keluar lagi darah 10 jam. Setelah berhenti bagaimana? Kenapa cebok? Bukan. Di sini keluar lagi 10 jam. Kenapa? Tanggal 19 10 jam lagi. Tindakannya apa? Kenapa mandi? Dihukumi? Bingung kan? Ini berarti dihukumi? Kenapa dihukumi haid? Karena ini bukan haid tuh. Istihadah. Jadi aturan ini nggak berlaku. Kembali lagi ke sini ke awal. Ngerti? Ini kan tadi keluar darah. Iya. Tapi darahnya kan bukan haid. Maka setelah melebihi tanggal 15, ini berarti bukan dihukumi karena bukan dihukumi haid. Maka ketika darah kok keluar sesuai dengan aturan haid, maka haid ininya. Aturan ini udah hilang. Jadi ini aturan baru. Berarti hari ke-15-nya kalau tanggal 16 26 27 28 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya kan? 27 ini. Ini tanggal hari ke-15. Hitungannya tuh ini. Setelah itu nggak keluar lagi, baru nanti tanggal 1. Ini bulan apa seumpama ini? Bulan Mei ini. Ya, seumpama. Ini bulan Mei. Ini Juni. Di bawahnya Juni. Juninya keluar lagi. Tanggal 1 keluar lagi 10 jam. Tanggal 2 10 jam. Tanggal 3 10 jam. Ini 10 10 10. Haid bukan ini? Kenapa? Ya, karena keluarnya darah lebih dari hari ke-15. Tuh gitu. Udah. Jadi nggak usah bingung. Jangan jadikan patokan. Pokoknya yang jadikan patokan itu adalah
pertama keluar darah. Kalau bukan haid, berarti 15. Lebih dari 15. Kalau ternyata seumpama keluar lagi sesuai dengan haid, maka haid. Contoh ini nih. 5 jam. Setelah hari lebih dari hari ke-15, kok masih nggak keluar juga? Maka ini bukan haid. Berarti hukum haidnya hangus, berarti kan gitu. Lah ternyata tanggal 16 keluar lagi seperti ini, maka ini haid. Dah, paham ya? Itu gitu. Nah, itulah masalah yang perlu diperhatikan tentang haid lagi. Kemudian, bila darah kedua sudah di luar rangkai, dia udah tadi itu. Hari pertama dihukum haid 12 dan seterusnya, udah tadi. Hal-hal yang harus dilakukan wanita saat datangnya dan berhenti haid. Perhatikan ini. Saat darah haid tiba, seorang wanita wajib menghindari hal-hal yang diharamkan sebab haid. Nanti akan terangkan. Yang penting, syarat darah dikatakan haid itu ada berapa? Ada 3. Udah nggak usah 4 seperti yang kemarin 9 tahun itu. 3 aja. Syaratnya ada berapa? 3. 1, keluarnya 20. Kedua, keluarnya tidak lebih dari 3. Waktu yang memungkinkan dihukumi. Itu yang penting. Dan harus dipahami. Kemudian darah dihukumi berhenti bila seandainya diusap dengan cara memasukkan kapas di kemaluan. Jadi maksudnya darah keluar itu bukan berarti darah cur-curan kayak orang luka, nyucur, bukan. Nggak perlu begitu. Jangan, ini kan laki-laki kan nggak tahu. Laki-laki nggak tahu. Jadi darah dikatakan wah lagi deres-deresnya keluar. Bukan berarti deres keluar itu kemudian notos seperti luka, bukan. Orang kecelakaan itu notos darah, bukan. Darah dikatakan keluar itu ketika kapas dimasukkan ke kemaluan, itu ada fleknya, ada kelihatan merahnya, warna-warna darah. Itu kalau sudah tidak ada cairan yang sesuai dengan sifat dan warna, sifatnya kan ada yang bau, ya kan? Ada yang anyir gitu kan bau, ada yang warna merah, hitam, kemudian ada kuning gitu kan. Kemudian untuk warna keruh, antara ulama ada yang mengatakan masih dihukumi darah haid. Kaul yang kuat. Warna itu ada yang warna keruh, kotor gitu. Warna keruh. Nah, keruh ini ada yang mengatakan sudah tidak dihukumi haid. Tapi ada yang mengatakan masih dihukumi haid. Nah, ini ulama yang kuat mengatakan darah ketika kapas dimasukkan ke kemaluan dan terlihat ada bekas atau membekas cairan yang berwarna keruh, maka masih dihukumi haid. Gitu kan? Karena menganggap masih berwarna darah, di samping memandang hukum asal bahwa cairan itu keluar pada masa imkan haid. Gitu kan? Berikutnya adalah hal yang patut diperhatikan. Ketika orang sedang, ini yang sering terjadi ya, yang sering terjadi pada masyarakat. Terjadi kebingungan, terjadi kesimpang siuran. Maka nanti akan kita bahas ini. Ketika orang sedang punya hadas besar, haid gitu, maka sunnahnya itu tidak memotong kuku dan rambut. Nah, gitu kan gitu. Ya tidak. Sunnahnya tidak memotong kuku dan rambut. Namun, di kalangan madhab Imam Syafi'i sendiri,
itu terjadi perselisihan. Yang mengatakan, malah Imam Ghazali mengatakan haram hukumnya motong kuku dengan atau rambut. Namun ulama-ulama lain kayak semacam di kitab Anah gitu kan, syarahnya Fathul Mu'in, itu mengatakan bukan seperti itu kejadiannya. Jadi tidak sependapat kalau mengatakan ketika lagi haid dilarang atau haram memotong kuku dan rambut. Enggak sependapat. Kalau kata Imam Ghazali haram hukumnya. Sebab apa? Sebab nanti kondisi tubuh, bagian tubuh akan dikembalikan pada hari akhirat kelak. Yang dikhawatirkan itu ketika dikembalikan posisi sebagian anggota tubuh dalam keadaan hadas. Ini kan begitu. Sebagian dianggap hadas, maka sama dengan sebagian besar tidak berhadas. Ngerti maksudnya? Contoh, kita mandi hadas, biar mandi, ternyata ada pantatnya yang nggak kebasuh. Sumpama tidak terbasuhnya pantat kecil ini itu berisiko terhadap keabsahan seluruh tubuh. Gitu. Makanya kuku itu termasuk bagian dari situ. Sehingga kelak akan diapa? Akan khawatir dikembalikan dalam keadaan hadas itu. Kan begitu ya? Ya tidak. Kemudian ada sebagian ulama dari golongan Syafi'iyah menolak. Oh, bukan begitu maksudnya. Anggota tubuh yang dikembalikan ketika hari akhir kelak itu maksudnya adalah satu anggota tubuh yang nempel ketika orang yang mati itu adalah sedang mati. Ketika orangnya mati. Ketika orangnya mati maksudnya. Itu. Udah satu. Bagian tubuh yang maksudnya nempel itu maksudnya bagian, termasuk kategori bagian dalam tubuh itu adalah bagian tubuh yang lepas ketika orangnya mati, maka disertakan. Satu itu. Yang kedua adalah bagian tubuh vital. Vital itu artinya bagian tubuh yang dialiri ruh dan nyawa, yang sehingga kalau kita masih dalam keadaan hidup tersakiti itu merasa sakit. Contoh tangan, jari-jari. Ya tidak, jari-jari kan dicubit kan sakit. Ya, karena jari-jari di bagian dari dimasuki dialiri ruh. Ya tidak. Rambut. Lah kita cubit aja rambut, cok, apa sakit? Ya tidak. Enggak sakit. Dibabut sakit. Nah, itu bukan rambutnya yang sakit, tapi bagian dari tumbuhnya rambutnya yang sakit. Ya tidak. Jadi bagian anggota tubuh yang vital yang terlepas ketika orang mati tadi masih dalam keadaan itu kembalikan. Contoh, dia kecelakaan, 11, hilang, nyelat. Lah, ketika dikubur itu akan dikembalikan lagi. Dikembalikanlah lagi hari akhirat, nanti akan dikembalikan lagi, hilang, ketemu. Nah, nanti di akhirat bagian tubuh tadi akan orangnya udah dikubur apa? Ternyata tangannya ketemu. Bagaimana tindakan? Jadi mandi lagi. Si tangan tadi juga dimandi, sebagaimana dimandiinnya anggota bagian tubuh secara utuh. Paham? Ya. Kenapa? Karena nanti bagian tubuh ini akan dikembalikan di hari akhir kelak. Itulah letak perselisihannya di situ. Letak perselisihannya di situ. Tapi kita ambil jalan tengah saja. Yang penting kita ambil jalan tengah saja. Pokoknya kita jaga sebaik mungkin agar ketika kita sedang dalam keadaan haid menjaga bagian-bagian dari anggota tubuh. Gitu aja udah. Jadi jangan terlalu direpotkan. Saat darah berhenti dibolehkan mulai niat melaksanakan puasa. Kalau darahnya berhenti, dia langsung niat puasa. Ya kan?
Dari jam 6 pagi apa? Dari ini haid ini udah. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 11. Tanggal 9 dia keluar darah. 20 jam. 10 jam lah, 10 jam. Tanggal 10 keluar lagi 10 jam. Tanggal 11 besok atau sekarang? Sekarang ya. 10 jam lagi. Kalau dari jam 6 sore, itu berarti berhentinya jam berapa? 6 itu 8 sangat. Nah, ini 10 jam lagi dari jam 6 sore. Ini sumpama ini. Tanggal 11 hari ini keluar lagi dari jam 6 sore. 10 jam. Haid bukan berarti ini? Haid. Kalau udah terpenuhi syaratnya. Haid, ya kan? Jam 3 malam, jam 3 pagi berhenti pet darah. Nah, kemudian gimana? Ya mandi. Atau kalau belum mandi, atau mulai jam 7. Lah, ini mulai jam 7 apa? Jam 7 malam, berhenti berarti jam 4 pagi. Nggak begitu? Ya tidak. 10 jam sih. Berhentinya jam 4 pagi. Jam 4 pagi dia sahur. Belum mandi nih. Sahur. Terus sahur terus niat. Belum mandi. Boleh nggak? Boleh. Ya tidak. Karena kondisi dia dalam keadaan tidak lagi haid. Dalam keadaan niko atau nako bersih. Dalam keadaan suci. Belum mandi tapi. Ngerti nggak maksudnya? Itu begitu. Sebab penghalangnya adalah hadas. Penghalangnya adalah hadas. Melaksanakan puasa sekaligus belum mandi. Karena haramnya puasa disebabkan haid, bukan hadas. Berbeda dengan sholat. Sebab penghalangnya adalah hadas. Berbeda dengan tubuh. Ya tidak? Ulangi. Saat darah berhenti, wanita diperbolehkan mulai niat melaksanakan puasa sekalipun belum mandi. Karena haramnya puasa disebabkan haid. Tuh, ngerti nggak? Haramnya puasa karena haidnya. Ngerti nggak? Haramnya puasa itu bukan karena hadas. Ngerti hadas? Lagi haid. Ini posisi haid ini bukan hadas. Lagi haid. Penghalang keabsahan sholat. Haid. Kenapa langsung? Karena langsung tidak sah, langsung batal kalau puasa. Sholatnya langsung batal. Lah, setelah berhenti, haidnya berhenti nih. Setelah haidnya berhenti, maka status dia punya hadas. Setelah berhenti haidnya, darahnya, posisi atau status dia dalam keadaan punya hadas. Lah, status punya hadas ini tidak menghalangi sahnya puasa. Beda dengan sholat. Kalau sholat kan sahnya sholat penghalangnya adalah hadas. Nih bedanya antara sholat dan puasa salah satunya itu. Udah paham ya? Jadi nggak apa-apa. Niat. Bagi wanita yang darah haidnya berhenti dan belum sempat mandi, jika ingin tidur maka makan minum disunahkan membersihkan farjinya, kemudian dan meninggalkan hal yang hukumnya makruh dan seterusnya. Udah. Yang selanjutnya adalah biasanya. Ini biasa. Kalau biasa itu berarti nggak semua. Kalau biasa itu berarti tidak semua. Hukumnya bukan hukum semua, hukum kebiasaan. Kebanyakan ya. Mengalami orang kalau lagi haid, di saat haid, wanita itu mengalami gangguan kesehatan. Di antaranya payudara mengencang dan terasa sakit. Satu. Yang kedua, pegel-pegel, lemah, letih, lesu. Ya tidak.
perut terasa sakit, mules. Ya. Mudah emosi. Tanya nok, ya beli nok. Mengkonon tah. Bagaimana nok? Begitukah? Saya kan nggak ngalamin nok. Cuma dari kitab mengkonon, kata kitab seperti itu. Hal ini tidak perlu ditanggapi dengan secara berlebihan, nggak perlu, karena bahasanya kan biasanya kan nggak semua orang seperti ini. Sudah paham semua. Nah, ini yang harus diperhatikan dan diseriusi oleh kalian sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kita ulangi ya. Kita ulangi. Masalah kuku sekali lagi. Dan ini jangan terlalu ditanggapi dengan akhirnya kesimpang siuran, kesalahpahaman atau perbedaan yang terjadi antar ulama ini kemudian kita jadikan sebagai tingkat perdebatan yang memicu kepada perdebatan yang lebih mendalam. Karena ini memang ulama beda pendapat. Yang mengatakan di buku pegangan saya ini mengatakan sunnah. Padahal kalau menurut Imam Ghazali itu tidak hanya sunnah, tapi hukumnya adalah wajib. Hukumnya ketika lagi haid tidak memotong kuku dan tapi kebanyakan ulama Syafi'iyah, kebanyakan ulama Syafi'iyah tidak menanggapi hal itu dan tidak sependapat. Asli. Jadi yang berpendapat ekstrim, yang pendapatnya ekstrim itu Imam Ghazali. Jadi kalau ulama lain kayak di Ana, di Jerome dan seterusnya itu mengatakan bahwa tidak sependapat. Kalau seperti itu, alasan Imam Ghazali mewajibkan kenapa? Karena khawatir anggota tubuh tadi ketika dikembalikan ke tubuh manusia dalam keadaan punya hadas besar. Nah, ini kan berisiko besar di akhirat. Nah, cuma alasan ini kemudian ditolak. Alasan ini kemudian ditolak oleh ulama kebanyakan mazhab Syafi'i, apalagi mazhab lain. Sesama mazhab Syafi'i aja menolak pendapat Imam Ghazali. Kenapa? Karena pengembalian jasad itu, maksudnya pengembalian jasad itu, kalaupun kuku itu kukunya orang yang ketika sudah mati, orang mati, atau anggota tubuh vital dari orang yang keadaannya ketika masih hidup, kayak tangan ketinggalan dan seterusnya. Nah, itu pengertian Imam Ghazali itu maksudnya ngarahnya ke situ. Tapi kalau pendapat tadi kemudian diarahkan ke Imam Ghazali tentang masalah rambut, itu nggak sependapat. Kenapa? Karena Siti Aisyah sendiri pernah diperintah oleh Nabi suruh nyisir, padahal lagi haid. Nggak lagi haid Imam Siti Aisyah, suruh nyisir. Resiko orang nyisir apa? Ya iya. Kalau ternyata syariat melarang keras, ya tidak, orang yang lagi haid tadi kemudian motong rambut dan seterusnya, mestinya Siti Aisyah nggak boleh nyisir. Logikanya kan begitu. Nah, oleh karenanya perbedaan ini kemudian jangan terlalu diperuncing. Udahlah, karena memang ada beda-beda pendapat seperti itu, nggak masalah. Yang selanjutnya, orang ketika berhenti haid, kemudian ada kesempatan untuk bisa niat puasa, bisa sahurlah. Niat puasa kemudian. Walaupun dalam keadaan belum mandi. Karena apa? Karena posisi hadasnya seorang perempuan, posisi hadas atau keadaan hadasnya seorang perempuan tidak menghalangi sahnya puasa. Nah, beda dengan sholat ya. Nah, kalau ternyata darah sudah berhenti,
kemudian pengen tidur dan seterusnya, nggak masalah. Tapi sunnahnya itu adalah wudhu dulu. Nawaitul wudu'a sunnatan lillahi ta'ala, gitu aja. Ya, wudhu atau makan juga sama. Tapi alangkah lebih afdolnya memang setelah selesai darah berhenti jam berapapun mandi. Mengantisipasi beberapa kemungkinan mandi lebih baik gitu. Ya, kemudian masalah tentang tadi ciri-ciri dan seterusnya. Udah, sampai sini mungkin paham semua ya? Perempuan gimana? Ada yang nggak mengerti seperti ini? Jadi, menindaklanjuti pertanyaan tadi itu, yaitu dikembalikan kepada dzon. Dikembalikan kepada dzon, kemudian kalau ternyata lupa terhadap hitungan, maka dikembalikan kepada yang terkecil. Itu kaidahnya begitu, dikembalikan kepada yang terdekat. Contohnya sudah 3 hari apa 4 hari ya, 3 hari 4 hari, maka dikembalikan kepada yang 3 hari. Udah paham ya? Kalau ragu-ragu itu bingung. Lah kemudian satu lagi itu saya tuh lupa apa ya, itu ada di HP saya. Mungkin sementara karena memang tadi ada kealpaan mulainya malam, kita tutup sampai sini saja, sampai bertemu di session yang selanjutnya, kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan senantiasa kita diberi kesehatan untuk bisa menerima beberapa materi-materi agamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.